Pernah nggak sih kamu merasa hubungan kamu itu kayak proyek pemerintah? Kamu yang ngajuin proposal, kamu yang nyari dana, kamu yang nyangkul tanahnya. Pasangan kamu cuma datang pas peresminan buat gunting pita sambil senyum ke kamera. Selamat, kamu bukan lagi pacaran, kamu lagi magang jadi malaikat pelindung tanpa gaji. Hari ini, kita bakal bahas fenomena paling tragis sekaligus paling lucu di dunia percintaan. Jatuh cinta sendiri dalam sebuah hubungan. Ini adalah kondisi di mana kamu ngerasa udah ngasih 110%, sementara pasangan kamu bahkan nggak yakin dia naruh HP-nya di mana. Stay di sini ya, karena di menit kelima, saya bakal jelasin kenapa berkorban demi cinta itu sebenarnya cuma bahasa halus dari nggak punya harga diri. Mari kita bedah. 1. Gejala atlet lari solo. Mari kita jujur, ada hierarki dalam setiap hubungan. Ada yang jadi user, ada yang jadi provider. Kalau kamu yang paling sering ngecek HP, paling sering nanya, udah makan belum? Dan paling sering nyari topik chat sampai bahas teori konspirasi flat earth cuma biar dia nggak bosen, fix, kamu adalah providernya. Kamu itu kayak atlet lari estafet, tapi partner kamu malah jualan gorengan di pinggir lintasan. Kamu udah lari muter-muter bawa tongkat sampai napas mau putus, pas mau kasih tongkatnya, dia malah bilang, "Hah? Emang kita lagi lomba? Aku kira kita lagi siafdian." Sakit? Enggak, itu lucu. Lucu banget melihat manusia dewasa rela begadang nungguin balesan chat yang isinya cuma huruf G doang. G doang loh. Kamu ngetik paragraf sepanjang skripsi, dibales pakai 1 abjad. Itu bukan hemat kuota. Itu tandanya dia lagi males ngetik, karena tangan satunya lagi sibuk scrolling TikTok orang lain yang lebih menarik dari kamu. 2. Love is never 50-50. Nah, sekarang masuk ke bagian yang bakal bikin kalian pengen ngetik hujatan di komentar. Dengerin baik-baik, konsep cinta itu 50-50 adalah kebohongan terbesar abad ini. Gak ada yang namanya setara dalam perasaan. Pasti selalu ada satu orang yang lebih butuh. Pasti ada satu orang yang posisinya lebih tinggi secara emosional. Dan biasanya, pihak yang paling cinta itu adalah pihak yang paling lemah, paling gampang disetir, dan paling menyedihkan. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau kamu ngerasa berkorban lebih banyak, itu sebenarnya bukan karena kamu mulia. Itu karena kamu takut kehilangan. Kamu sengaja membeli perhatian dia dengan pengorbanan supaya dia merasa berhutang budi. Jadi stop bilang, aku tulus makanya aku berkorban. Enggak, kamu nggak tulus. Kamu cuma lagi melakukan transaksi emosional yang gagal total karena investasimu jatuh ke saham bodong. Pasanganmu nggak minta kamu berkorban sampai berdarah-darah. Kamu aja yang haus validasi. 3. Sindrom hero kompleks. Banyak dari kalian yang bertahan di hubungan sepihak ini karena merasa punya misi penyelamatan. Kalian pikir, nanti kalau aku makin baik, dia pasti sadar. Basi, itu bukan cinta. Itu sindrom pahlawan kesiangan. Bayangin, kamu bela-belain jemput dia pas hujan badai, padahal kamu sendiri lagi meriang. Pas nyampe rumah dia cuma bilang, "Makasih ya," terus masuk tanpa nawarin kamu handuk. Kamu pulang sambil menggigil, terus bangga sambil matiin. Gila, aku romantis banget ya. Bukan sayang, kamu bukan romantis. Kamu itu tumbal proyek. Kamu lagi nyiksa diri sendiri demi orang yang kalau kamu menghilang besok pagi, dia mungkin cuma bakal nanya, kok hari ini nggak ada yang GoFoodin sarapan ya? Rasa sakit yang kamu rasain sekarang itu bukan bumbu cinta. Itu adalah sinyal dari otak kamu yang bilang, "Hei, bangun, harga diri kamu lagi diinjek-injek, tapi kok kamu malah minta nambah?" Jadi apa solusinya? Putus? Belum tentu. Coba besok-besok kamu berhenti jadi mesin di hubungan itu. Berhenti chat duluan. Berhenti nawarin bantuan sebelum diminta. Berhenti jadi orang paling ribet sedunia. Kalau pas kamu berhenti hubungan itu langsung hancur, ya berarti emang selama ini nggak ada hubungan. Yang ada cuma kamu yang lagi main sandiwara sendirian. Cinta itu seharusnya kayak main pingpong. Kalau bola dari kamu nggak dibalesin, ya berhenti. Jangan malah kamu nyamperin ke meja sebelah terus mukul bolanya sendiri. Capek tahu? Buat kalian yang lagi ngerasa jadi pihak yang paling cinta, coba tulis di kolom komentar. Apa pengorbanan paling bodoh yang pernah kalian lakuin demi orang yang cueknya minta ampun? Mari kita saling menertawakan penderitaan satu sama lain di bawah. Ingat, mencintai orang yang nggak mencintai dirinya sendiri itu berat. Tapi mencintai orang yang nggak peduli sama kamu itu namanya hobi yang kurang kerjaan. See ya!